'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never knew. Everybody said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Saputri dengan NIM 20240101042113. Saya dari Prodi PGMI. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah anti korupsi, anti narkoba, dan deradikalisasi. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertanyaannya itu. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk memberantas narkoba, mulai dari penindakan hukum hingga rehabilitasi pengguna. Namun, tingkat peredaran narkoba masih sangat tinggi, bahkan di lembaga permasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia? Apa yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang dari pendekatan yang ada saat ini? Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Evaluasi terhadap aktivitas pemberantasan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa yang dilakukan sejauh ini masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi penegakan hukum, pencegahan, hingga rehabilitasi. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan seperti UU Narkotika, pembentukan BNN, razia rutin, dan program rehabilitasi, fakta bahwa narkoba tetap beredar bahkan di dalam lembaga permasyarakatan menjadi indikator bahwa pendekatan yang ada belum cukup efektif. Ada beberapa poin evaluasi yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan. Hukum di Indonesia belum konsisten. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum justru terlibat dalam peredaran narkoba, atau setidaknya tidak menindak tegas. Selain itu, ada ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku. Pengguna kecil seringkali dipidana berat, sementara bandar yang sulit disentuh. Solusinya yang pertama, reformasi lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Lapas. Yang kedua, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, misalnya seperti KPK untuk mengawasi aparat yang terlibat narkoba. Yang ketiga, peningkatan transparansi atau akuntabilitas dalam proses hukum. Peredaran narkoba di lapas. Lapas justru sering menjadi pusat distribusi narkoba, dengan napi yang masih bisa menjalankan jaringan dari dalam penjara. Solusinya yang pertama, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapas. Yang kedua, isolasi ketat terhadap narapidana kasus narkotika yang terbukti mengendalikan jaringan dari dalam. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pemantauan seperti CCTV, sinyal jammer, dan penempatan petugas yang benar-benar bersih. Pendekatan yang terlalu represif. Fokus kebijakan selama ini lebih menitik beratkan pada hukuman pidana, bukan pada penanganan menyeluruh berbagai masalah kesehatan masyarakat. Akibatnya, penggunaan narkoba tidak mendapatkan pemulihan yang efektif dan malah kembali ke pola yang lama setelah keluar dari penjara. Solusinya, yang pertama, dekriminalisasi untuk pengguna dalam konteks rehabilitasi wajib, bukan pemidanaan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan akses rehabilitasi, termasuk di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, kampanye republik yang lebih masif dan berbasis riset untuk pencegahan. Kurangnya sinergi antar instansi. Sering terjadi tumpang tindih atau bahkan sektor antara BNN, kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM. Ini menyebabkan lemahnya koordinasi dalam operasi besar maupun program pencegahan. Solusinya, yang pertama, penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi. Yang kedua, penguatan koordinasi lintas sektor melalui sistem terpadu berbasis data seperti data pengguna, jaringan, pemetaan daerah rawan, dan sebagainya. Yang ketiga, melibatkan pemerintahan daerah kecil secara aktif dan konsisten. Lemahnya pencegahan dan tingkat akar rumput. Banyak daerah yang tidak memiliki program edukasi atau pencegahan narkoba yang aktif. Sementara itu, kelompok rentan seperti remaja, anak putus sekolah, dan pekerja migran yang sering menjadi sasaran empuk. Solusinya yang pertama itu,
revitalisasi program pendidikan anti narkoba sejak dini di sekolah dan komunitas. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui kader anti narkoba di desa atau kelurahan. Yang ketiga, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam upaya pencegahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.